بالبركة والكرامة Syekh Abdul Qadir Waliullah بشفاعة Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Orang harus mengolah ruh diawali sejak 7 tahun. Pan 7 tahun kudu geus diwarah salat, salat teh ngawarah roh. Sejak kapan dia mulai diwajibkan? Sejak balik kalau dengan umur 15 tahun. Sejak kapan harus belajar tasawuf? Tilaletik ya kudu geus diajar tasawuf. Keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf mangke mun geus naon teh paeh. Kaburu paeh. Yang pertama adalah nuksonur roja, turunnya semangat. Yang kedua adalah azzalal, terpleset kepada kesalahan. Saudara bisa berpikir seperti ini, ya rek naon diajar tasawuf, tarekat, masih kena sok salah mah. Iya jelema sim salabim nantinya jadi apa? Abrakadabra. Itu orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu. Pak, untuk sampai kepada Allah, untuk wusul kepada Allah, melalui perjalanan panjang, waktunya bisa puluhan tahun, jatuhnya bisa ribuan kali. Ya, lain nita goreng ya, lain nita salah ya. Tong muluk-muluk munisiga lamun diajar ngomeruh teh langsung aja jadi jelema soleh. Henteu Pak, henteu. Saya mau nanya dulu nih, bukan pengen dipuji. Kira-kira jajan teh jelema soleh jelema belagu geuy. Hayo cing eces saya ngomong. Belagu gitu. Saya tahu Anda nyebut soleh karena saya kalau tidak disebut soleh marah. Hai nganyaho Indonesia. Jelema butut yang disebut alus wae. Sehingga meni teu meunang nyebut goreng tuh, bisi teu adab cenah. Jajan jelema soleh, jelema butut. Tak gitu alhamdulillah. Ya, yang disebut soleh wae. Banyak salahnya saya? Banyak salahnya? Apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan ruh? Iya. Ada mursyidnya? Pengersa apa? Mursyidnya. Pakai kitabnya? Ada amalan hariannya? Dikir tiap pada sholat 165 la ilaha illallah. Ada khatamannya? Ada manakibnya? Masih salah? Mending teruskeun diajar mending eureun. Adakah orang yang makan sambal? Apakah dia kepedasan? Nyocol deh itu. Disebutna tobat sambal eta disebutna. Ongko seunghah nyocol deui eta ongko seunghah. Da hese dimalayukeun lagi kitu mah Kang Asep. Mau apa kamu belajar tobat segala macam? Mau kamu dosa lagi. Seperti enak ngomong seperti itu. Ini orang tidak arif ini. Orang yang kalimatnya seperti itu, orang yang tidak arif, tidak paham ruh, tidak paham nafsu. Imam Ghazali mencontohkannya adalah apa? Seperti utang. Apakah kita punya utang ke warung? Bayar tong. Pan nganyuk deui. Kebayar deui waduh itu. Nganyuk boga duit bayar eta nganyuk deui boga duit bayar deui barang rek init nganyuk deui ti tajong paeh
Orang ngutang lagi. Begitu mau ngutang keburu mati, maka matinya punya utang enggak? Orang di kelas kita ini orang kelas salah. Orang pabrik salah. Kita bukan maksum. Kita bukan nabi. Kita ini daur ulang, emer butut. Maju saeutik soledat deui kana salah, bebersih deui soledat deui. Asal ulah ngahaja we. Alah ada tadi haja ajengan. Tadi haja bukan haja ge. Tadi haja soledat deui. Lihat hebatnya hikam. Tidak mencerca orang yang salah. Jangan putus asa kalau Anda terpeleset pada kesalahan. Karena kita memang gudangnya salah. Baik, sekarang masalahnya apa? Seorang salik, yakni orang yang sedang berupaya memperbaiki diri, sering menghadapi kesulitan karena tidak mampu melaksanakan amalan secara istiqomah. Sangat sulit mencapai tujuan sehingga timbul putus asa. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Mung ngilu diajar tasawuf, mung talkin dikir, mung talkin tarekat, mung boga guru hayangna boga dukun. Sebab kalau dukun tidak memberi amalan untuk soleh, paduli teuing sia teu ceureuh nu penting bae didoakeun sia. Wah, ini penyakit Indonesia ini. Maka orang berlomba-lomba untuk jadi juru doa, bukan jadi juru takwa. Ngejar-ngejar buah berkah, tangkal takwa ndak diurus, hasilnya berkah-berkahan. Ngudag-ngudag buah cau, tangkal cau teu di terus tah hasilna teh cacauan. Indonesia teh resepna ngudag-ngudag berkah we ka mana mun teh. Ngabring hayang berkah. Ai takwana teh diurus. Maka hasilnya juga tidak berkah benar. Maaf jangan tersinggung ya, bapak-bapak yang saya tidak anti. Saya mantan, Pak. Di bidang jadi juru doa saya mantan. Saya pernah jadi ahli hikmah. Yo, ngerti saya ge. Menjual tamu jekrek, kol tahun 73 pasti paling oge sasalamanan ke 15.000 doana ipis Allah. Kalau datang Pak Lurah Haji Martin dari Tangerang datang ke sini, Pak Kiai si Sapei sehat ya? Sehat. Bang udah ketemu sama anak abang? Udah temu, sehat alhamdulillah ya. Ini Kiai ada proyek lagi 5M Pak Kiai. Iya, syukur deh pembebasan lagi ya. Terus gimana? Biasa minta doa Pak Kiai. Ini cuma untuk buka anak-anak yang puasa. Wah, ku sabab dicabak amplop nakana, saya lagi ngadu anaknya. Allah. Mata kata lagi ngaran Wali Songo pan saya disebut wae kabeh. Kanjeng saya Maulana Wali Ibrahim kan Sunan Derajat. Aduh. Ajengan kunaon make khusyuk 2 juta ke head. Kila mun tadi ijabah moal ka dieu deui bapak. Jangan tersinggung Pak ya, bapak-bapak yang berprofesi seperti itu. Saya mantan begitu dulu. Akhirnya masyarakat bukan takwa, minta didoakan ya ayo ka urang. Masjid kosong. Ya. Silakan Anda mendoakan orang lain, silakan mendoakan orang lain, tapi dorong dia supaya takwa. Didoakan ongkoh, didorong takwa, ongkoh kakarek belencing ulah didoakeun hungkul heuh maneh mah teu kudu getol ibadah kene mama we nu getol ibadah na mancar atuh ceuk murid orang teh nyuhunkeun asakna we abdi mah ajengan ya Sukabumi mah jagoan di bidang kitu mah daerah lain juga 11 12 lah. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik, orang yang mengamalkan metode teruji, metode zikir teruji maksudnya, atau torikoh terlalu sedikit. Perbandingannya di Indonesia kira-kira kalau umat Islam 200 juta, yang belum dewasa 100 juta, tinggal yang dewasa 100 juta, berapakah yang sudah memiliki perjalanan ruh menuju Allah? Saya kira belum lebih dari 4 juta Pak, se-Indonesia belum lebih dari 4 juta. Jadi 96 juta dari rek dikamanakeun heuh. Daya tak remungan ajangan lain mung sabab mung teu ngarti. Orang sakit ada obat dimereki racun
Pan di Malaysia mah racun obat teh. Makanlah obatnya, tak mau, itu racun. Dikir itu adalah obat kolbu. Tombo ati iku 5 warnane. Di ujungnya zikir wengi kang suwe. Baik, lanjut. Ini masalahnya adalah ini. Uraiannya tidak usah panjang lebar lah. Uraiannya adalah orang yang ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah, dia harus tinggi semangatnya, temenang kecil semangat. Walaupun dalam perjalanan banyak hambatan, banyak kesulitan, terpeleset pada kesalahan, jangan putus asa. Terus berupaya. Tidak boleh kita, tadi sahur pangarsawa ajengan alison, ngesehak Gusti mah tong sok di pikiran tingku urang. Urang mah gawe pecing bener. Apa pekerjaannya? Baik, saya tambahkan, pekerjaannya adalah tahap awal, yuk kita lakukan gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Eta heulaanan. Gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh. Ini sudah jadi program Majelis Ulama Nasional, Pak. Iqomah itu, Ikatan Qaryah Mubarakah. Cepat itu. Ada hese di tangan anak. Nah ini sejarah ini. Perlu saya sampaikan. Teta ngaji hikam jeung ajengan jajan malain ngaji hikam wungkul. Kita orang ilmu, orang salaf, orang kholaf, orang akademisi, orang praktisi, orang politik. Ya. Asalkan itu nalillahi ta'ala, mangga. Ya. Jalur mana oge, napi ka Allah kadituna. Nah, untuk pergerakan harus ada payung. Maka dalam Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia, Musyawarah Nasional 8 dan Milad ke-35 Majelis Ulama, dibuka oleh Presiden, ditutup oleh Wakil Presiden. Cepat. Hasilnya adalah ini. Hasilnya. Ini Pak Jejen sebagai tim perumus. Ini adalah kiai dari Balikpapan mewakili Kalimantan, ini mewakili Sumatera dari Aceh, ini mewakili NTB NTT, ini mewakili Jawa orang ini. Dari mulai Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Nyata Mang Jejen iya. Ya, ketika saya ini Profesor Nabila Lubis ya. Nabila Lubis. Debatnya lumayan panjang, alot juga, akhirnya diketuk palu lah oleh Kiai Ma'ruf Amin. Inilah gerakan kita. Mohon maaf, mohon izin. Ini orsinil. Di budak nagrog ya pemikiran anak. Yuk baca sama-sama. Gerakan begitu dalam buku keputusannya, Pak. Kenapa Pak Jejen mengajukan ini dan diterima oleh pleno? Karena memang Indonesia itu kelemahannya di sini. Kelemahan Indonesia tadi dia, Pak. Rukun Islam dianggap remeh. Kalau membahas Jam'ul Jawami, membahas Bukhari, membahas kitab besar, oh kiai besar. Begitu membahas rukun Islam, dengan Islam. Ini kekeliruan Indonesia. Kekeliruan struktural. Kekeliruan yang sudah merata bahwa rukun Islam dianggap sesuatu yang kecil. Baik, kita lanjutkan ke rukun Islam dulu. Berdasarkan hadis bunyal ala Islamu ala khamsin, maka seperti ini contohnya. Syahadat pondasi, salat tihangna, zakat dindingna, saum kusena, haji teh gentengna. Silakan Anda buka